Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai pada hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup dan terus-menerus menyertai seluruh perjalanan hidup kita sampai saat ini. Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kita kesehatan dan memelihara kita. Dan marilah kita mulai hari ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu menopang kami dan memelihara hidup kami. Kami bersyukur kalau kami masih hidup sampai sekarang ini. Terima kasih Tuhan, dan tolonglah kami pada pagi hari ini di dalam persekutuan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, dan kiranya darah Tuhan kami Yesus Kristus melayakkan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini saya ambil di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat 16 sampai dengan 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan pada pagi hari ini, Tuhan mendampingi aku. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita mendengarkan kata didampingi oleh Tuhan, itu adalah ungkapan yang tidak asing bagi telinga kita, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, perkataan ini atau ungkapan ini sering diucapkan ketika kita berhasil melewati suatu permasalahan hidup. Ya. Namun saudara, ungkapan ini juga seringkali kita pertanyakan di dalam hati kita. Ya. Ketika atau saat kita menghadapi permasalahan hidup yang begitu berat, begitu sulit. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana seharusnya kita memaknai Tuhan mendampingi aku. Ya. Saudara, belajar dari firman Tuhan yang kita baca ini, marilah kita memahami apa artinya Tuhan mendampingi aku. Saudara, artinya Tuhan mendampingi aku, yang pertama-tama tidak berarti kita bebas dari berbagai penderitaan, dari berbagai masalah. Ya. Saudara, ketika Paulus menulis surat ini kepada Timotius, Paulus itu ada di dalam penjara dan telah mengalami banyak penderitaan. Ia menderita bukan karena ia seorang pembunuh atau seorang kriminalitas, tetapi ia menderita karena Injil Tuhan Yesus Kristus, karena ia memberitakan Injil. Nah, selain daripada itu, para lawannya, orang-orang yang membencinya, orang-orang yang memusuhinya, terus-menerus mendakwanya, dan tidak seorang pun yang membantu Paulus saat memberikan pembelaan di hadapan kaisar. Pada waktu itu semuanya meninggalkan dia. Namun demikian saudara, Paulus tidak kecewa dan tidak putus asa. Karena apa? Karena ia tahu ada Tuhan yang selalu mendampinginya. Ada Tuhan yang selalu menyertainya di ayat 17. Nah, seperti halnya kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya dan orang Kristen,
di segala zaman dan segala abad, ya, tidak lepas dari masalah ataupun penderitaan, sekalipun mereka itu bergaul akrab dengan Tuhan. Itulah yang harus kita pahami. Artinya saudara, walaupun kita bergaul erat dengan Tuhan, dan janganlah kita memikirkan atau beranggapan bahwa kita akan bebas dari berbagai masalah, penderitaan, cobaan, dan lain sebagainya. Mengapa demikian saudara? Karena akibat dosa sehingga selama manusia hidup di dalam dunia ini tidak mungkin lepas dari penderitaan. Selama manusia hidup di dalam dunia ini, manusia tidak mungkin lepas dari berbagai masalah. Dan panggilan hidup kita sebagai orang Kristen menderita sebagai pengikut Kristus. Apalagi kita sebagai orang-orang Kristen, justru kita akan pasti menderita karena kita adalah pengikut Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, yang ketiga di sini adalah bahkan selama Kristus hidup di dalam dunia ini, selama Tuhan Yesus Kristus ada dalam dunia ini, ia pun mengalami begitu banyak penderitaan. Dari lahir sampai ia mati, disalibkan, secara khusus saat menghadapi peristiwa penyaliban. Nah, di situ saja kita bisa melihat Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menciptakan dunia ini, Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi ketika ia datang ke dalam dunia ini sebagai manusia, ia pun menderita, dan penderitaan itu adalah karena atau akibat dosa umat manusia yang telah memberontak melawan Allah. Nah, karena itu saudara, kalau hari ini kita mengalami berbagai penderitaan, berbagai kesulitan, masalah hidup, ya, bukan berarti kita tidak lagi disertai oleh Tuhan, bukan berarti kita tidak didampingin oleh Tuhan. Ada Tuhan beserta dengan kita, ia ada bersama-sama dengan kita, mendampingi kita. Sama halnya ketika Paulus juga di dalam perjalanan hidupnya, Tuhan mendampinginya. Juga Tuhan kita Yesus Kristus, anak Allah, ketika ia dalam dunia ini, Tuhan Allah Bapa pun mendampinginya. Kemudian yang kedua saudara, arti ya, Tuhan mendampingi kita adalah Tuhan selama-lamanya akan mendampingi kita dalam segala situasi dan kondisi, dengan memberi kekuatan dan jalan keluar yang terbaik yang kita perlukan. Di dalam ayat 17 dan 18 kita baca itu. Nah, di sini saudara, Tuhan memberikan hikmah, keberanian, ketenangan dan kemampuan yang luar biasa kepada Paulus untuk apa? Untuk menjelaskan, untuk membela dirinya, dan juga untuk memberitakan Injil. Dan serta di sini Tuhan menyelamatkan Paulus dari segala niat jahat orang-orang yang membencinya, orang-orang yang mendakwanya, dan membawa masuk ke dalam kerajaannya, yaitu di dalam kerajaan sorga. Nah saudara, seperti juga tokoh-tokoh lain di Alkitab, Daud, ya salah satunya adalah Daud. Ia didampingi oleh Tuhan dalam segala pergumulan hidupnya, di dalam perjalanan hidupnya. Sehingga Daud mengalami ketenangan, mengalami kekuatan yang luar biasa. Termasuk saat menghadapi kematian. Dan pengalaman hidup setiap kita sebagai anak-anak Allah juga demikian. Nah saudara, contoh yang lain lagi adalah bahkan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kemanusiaannya. Ia didampingin Allah Bapa melewati jalan salib, melewati jalan penderitaan yang berat dan menang atas kuasa maut untuk menggenapkan rencana Allah, yaitu menyelamatkan manusia dari belenggu dosa, dari kematian kekal. Nah saudara, oleh karena itu saudara, di dalam setiap pergumulan hidup kita, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan selalu siap menyertai saudara dan saya, mendampingi kita dengan memberikan kita kekuatan,
memberikan kita ketabahan, memberikan kita kesabaran di dalam menjalani hari-hari yang berat dan sulit, dan juga jalan keluar yang terbaik bagi setiap kita, bagi pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami, serta Tuhan mendampingi kita sampai kepada kekekalan. Kiranya dengan renungan firman Tuhan yang singkat pada hari ini, kiranya Tuhan terus menolong kita dan terus menanamkan di dalam hati kita keyakinan akan penyertaan pendampingannya dalam memimpin hidup kita, menjalani hari-hari kita di bumi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh membaca dan merenungkan akan firman, dan pada hari ini Tuhan Engkau sekali lagi menyatakan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mendampingi kami, yang menyertai kami. Sekalipun banyak orang meninggalkan kami, tetapi Engkau Tuhan tidak pernah membiarkan kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Sekalipun dalam pendampinganmu, masalah hidup itu, kesulitan, pencobaan, dan lain sebagainya, selalu saja ada. Tetapi Engkau ada bersama-sama dengan kami, orang-orang yang menaruh percaya kepadamu. Karena itu ya Tuhan, teguhkan dan kuatkanlah iman kami untuk selalu yakin akan Engkau, dan iman kami dapat memandang, melihat akan Engkau setiap hari dalam menjalani, menapaki hari-hari bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat pada hari ini, kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu, dan kiranya Tuhan juga menolong mereka, jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia dan yang sakit, untuk menjamah dan untuk memberikan mereka sukacita dan pemulihan. Demikian juga jemaat yang sedang dalam kesulitan, berikanlah jalan keluar dan berilah penghiburan bagi mereka yang sedang sedih hati. Kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan yang terus menopang bangsa ini. Berkatilah Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Kiranya Tuhan yang menolong dan memelihara akan hamba-hambamu sebagai kepala negara, dan berilah hati yang bijaksana dalam melaksanakan ataupun memerintah bangsa ini di dalam membangun untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Berkatilah para menteri-menteri sebagai kepanjangan tangan Presiden di dalam melaksanakan program-program pembangunan. Berkati juga kepala-kepala daerah dan seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan yang terus menopang bangsa ini dan menjauhkan dari perpecahan, dari keributan, dari segala kehancuran, dan biarlah bangsa kami oleh karena topangan dan kekuat kuasa Tuhan yang mempertahankannya. Berkati juga ya Tuhan di masa-masa vaksin ini, agar vaksin yang telah disuntikan kepada masyarakat dapat berfungsi untuk menambah daya tahan tubuh terhadap segala penyakit, secara khusus virus corona. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.